Bagaimana kita merawat rasa supaya tidak buruk. Rasa. Manusia tidak akan bahagia di mana-mana, di tempat hiburan, bukan di situ. Di situ sementara. Sementara. Itu juga entah rasa apa di situ, yang bersangkutan yang tahu. Yang jelas ada rasa lupa. Sementara. Dibuai musik-musik dan sebagainya. Setelah itu kembali rasa seperti semula. Kenapa manusia mencari hiburan? Karena ada rasa tidak terhibur, rasa derita, sumpah dan sebagainya. Jadi yang memperbaiki seperti itu bukan pergi ke tempat hiburan, itu melupakan sementara. Rasanya dibersihkan, perasaannya dibersihkan. Yang membuat risau, buang. Yang membuat kesel, sebel, buang. Ada gangguan dari mulut, ada gangguan dari murid orang lain, buang. Untuk apa disimpan? Merusak rasa. Sedangkan kita wajib merawat rasa agar tetap terus senang. Bagaimana merawatnya? Mendekatkan diri kepada Allah, merasakan Allah memberi nikmat, merasakan kasih sayang Allah. Saudara kita semua ini kalau nggak disayang Allah tidak seperti sekarang ini. Sedang membahas ini. Ini kasih sayang Allah. Rasakan nikmat Allah. Dia kenal Allah. Nah, dimudahkan bersolat, dimudahkan semua beribadah. Orang yang sholat dengan rasa, semua itu ada banyak bahagia di situ. Ada ketenangan, ada ketentraman. Tapi bukan seperti ketenangan, ketentraman di surga nanti. Itulah yang itu rasa kelas tinggi itu nanti. Mereka yang tidak sholat, tidak dekat dengan Allah, walaupun uangnya bergudang-gudang, rasa keindahan hidup itu hampa, tidak ada, kecil. Makanya apa buktinya mereka tidak? Mereka butuh hiburan. Setiap orang yang membutuhkan hiburan karena dia tidak terhibur, karena dia punya rasa sedang susah, maka dia cari hiburan. Orang-orang yang sudah tenang, punya rasa dekat dengan Allah, dia terus senyum penuh harapan, dia sudah yakin nanti akan jumpa Allah, akan di surga. Senyum dia, punya harapan, kuat mentalnya. Dia nggak butuh hiburan. Dibayarin juga, dikasih uang juga nggak mau dia. Dia sudah tenang, dia duduk di sajadahnya, dia tenang. Sekali lagi, yang mencari hiburan itu orang yang menderita, yang tidak punya rasa tenang, tidak punya tumakninah, gelisah, karena dia jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah, tidak tenang sekali. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Aman dia. Selalu ingat sifat-sifat Allah. Di kepalanya itu ada. Sudah tenang dia. Dia tahu kalau itu udah jamin. Tenang dia. Punya harapan lagi, punya masa depan. Teringat terus masa depannya. Orang yang susah hidup itu yang tidak punya masa depan. Dia tidak percaya, dia tidak yakin, dan memang tidak yakin karena dia tidak beriman. Orang yang beriman itu dia melihat dunia, lihat pohon, batang kayu, senyum dia. Dia ingat yang menciptakan itu. Terus apa? Dia tahu ini akan dipindahkan semua ke akhirat dengan mudah. Sepertinya seolah-olah itu akhirat terlihat olehnya, terbayang. Karena keyakinan, ya jelas tuh. Dunia ini ada, pasti ada akhirat. Hanya memindahkan kok, bikin dari nol menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada tanpa bahan. Kalau membuat dunia ini, membuat segalanya tanpa bahan. Nah, di situ keyakinan, iman. Jadi dia tahu dia sini dia hanya dalam perjalanan. Dia sedang menuju ke alam bahagia. Senang, tenang, tidak ada rasa takut. Hidupkah, matikah, damaikah, mau perangkah, tenang saja. Sudah tahu dia mau pindah kok. Akan dipindahkan ke alam sana. Sudah yakin. Hanya menunggu jemputan. Tidak ada rasa takut.
Karena dia tahu ada Allah bersamanya. Bagi dia kematian itu adalah keindahan. Kematian itu adalah permulaan kesenangan. Permulaan senang. Begitu wafat, selamat tinggal dunia. Selamat tinggal duka. Selamat tinggal perang. Selamat tinggal sakit. Ke depan semua adalah kesenangan. Dimulai dengan wafat tuh mulai hidup senang. Tanpa sedih, tidak ada duka lagi, tidak ada tangis lagi. Orang yang takut mati itu dia tidak kenal hidup, tidak tahu hidup, tidak kenal dirinya. Kematian itu bukan hilang. Kematian itu perpindahan. Nanti dan badan yang ini dibuang, tidak pakai lagi tubuh. Ada badan baru di sana untuk hidup selamanya. Kuat. Tidak ada penyakit. Selanjutnya kita buanglah segala rasa-rasa dendam, rasa benci, sedih, duka, takut hidup, takut mati, buang. Kematian itu menyenangkan. Begitu mati mulai hidup senang. Sudah jelas. Di sana nggak seperti di sini. Kita pindah ke alam barzah, transit, baru nanti ke surga. Tidak ada penyakit, tidak ada susah, tidak ada sibuk, tidak ada perang, tidak ada partai. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Ini udah minggu lalu sepintas seorang untuk lebih jelas bahwa sebenarnya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajak membaca Al-Quran. Satu. Kedua, Nabi membawa umatnya kita ini semua untuk mensucikan dan membersihkan rasa. Itu yang kita lupakan. Dan Nabi mengajarkan kitab. Wa yu'allimukumul kitab. Apa itu kitab? Al-Quran. Dan Nabi tidak buta huruf. Ini Quran. Tapi Nabi polos. Dia waktu itu sebelum jadi Rasul tidak membaca, tidak menulis. Tapi bukan tidak bisa, bukan buta huruf. Polos sengaja supaya tidak terkontaminasi budaya Persia atau Romawi waktu itu atau jahiliyah. Jadi polos. Quran turun kepada Nabi Muhammad 100% murni, tidak tercampur budaya-budaya yang ada pada waktu itu. Disucikan oleh Allah. Nah, kemudian tugas Nabi apa tadi? Mengajarkan baca Quran, kemudian membawa umatnya untuk membersihkan rasa. Yuzakikum. Zaki. Zaki aslinya bahasa Arab itu suci. Kita punya ustaz, punya guru itu, Ustaz Zaki. Pakai zai, bukan pakai zal. Kalau pakai zal, cerdas. Tapi kalau pakai zai yang seperti ra, suci. Ustaz kita suci itu. Insya Allah terus. Amin. Wa yuzakikum. Dan disucikan. Nanti disucikan. Ada disebut di sini Allah mensucikan hati dengan belajar tasawuf. Silahkan asal benar. Itu semua sarana, tidak usah diributkan, tidak usah disalahkan pengetahuan itu. Nggak pakai tasawuf juga boleh. Bersihkan saja. Kontrol. Tanya akal. Akal tahu. Tadi saya begini, mana salah, mana benar, tahu dia. Nah yang salah namanya manusia, kita seringkali salah. Buang. Yang penting menyadari ini salah. Taubat itu yang penting. Buang. Ganti dengan rasa-rasa yang indah-indah. Itu aja. Wa yuzakikum, karena syarat masuk surga itu suci. Tidak mungkin orang nakal masuk surga, berantem segala aja rusak surganya. Surga itu bahagia itu kenapa? Karena rasa cinta tuh, penghuninya semua punya rasa cinta, rasa kasih. Jadi nggak ada orang mudah pun nggak ada di sana. Maka itu dinamakan surga. Satu aja preman masuk situ, hilang indahnya surga itu. Maka itu mereka tidak masuk, tidak mungkin. Yang masuk semua qalbun salim, hatinya bersih. Makanya dinamakan surga, senang, semuanya senang. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada semuanya. Penghuninya itu semua bahagia semua. Cemburu pun tidak ada di sana. Hasil yang gitu-gitu nggak ada sama sekali.
Semua polos, indah, kebersihan. Kasih sayang semua. Ya udah namanya surga. Kalau enggak bukan surga. Nah di dunia bisa nggak bikin hidup kayak gitu? Tanpa perang, nggak ada yang berantem. Mana ada? Semua ribut dunia ini. Negeri yang aman, yang nggak pernah ganggu orang itu Hadramaut. Disikat juga sekarang. Dibom. Berebut itu. Dua negara itu. Mau diapain? Berebut minyaknya, ada minyak nggak bisa ada investor datang, dilarang oleh tetangganya. Nah itu dia. Jadi, nah ini dari mana bisa terjadi seperti itu? Padahal satu bangsa, satu suku, satu agama. Satu agama. Yuzakikum, kesucian hati. Dia udah kaya masih mau ambil lagi, kurang apa coba? Hah? Itu contoh saja. Kita tidak nyalahkan. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada keduanya itu. Mesti dibantu. Dan itu menyimpang dikit ya. Dari Hadramaut itu. Jangan terlalu sering dicela-cela guru-guru yang datang dari sana. Mereka itu banyak dahulu itu datang ke sini dakwah itu lillahi ta'ala, ikhlas. Guru saya di Marang tuh di pesantren Darul Hadis, biar aja supaya tahu lah mesti dibuka. Karena sering dikecam terus. Dia hidup sampai akhir wafatnya tidak punya semeter tanah sekalipun. Ketika hidup tidak pernah pegang uang. Santri-santri yang pegang. Dia rumah kecil tempatnya itu. Karena rumah itu dikasih buat santri. Santrinya terlalu banyak. Nyewa lagi. Dan muridnya sudah banyak menjadi ulama-ulama besar. Kebanyakan dari Madura itu. Ke Madura, dari Kalimantan. Banyak sudah punya pesantren semua. Dan dia meninggal tidak meninggalkan harta sedikit pun. Sederhana hidupnya. Banyak ketemu lagi yang dakwah sampai ke Indonesia bagian timur. Anak cucunya tidak punya apa-apa. Dia sibuk seumur hidupnya buat dakwah. Sudahlah, artinya kita doakan semua yang sudah wafat itu, ya ulama, ya pejabat, yang ikhlas, yang baik, insyaAllah Allah berikan, tempatkan mereka kelak di surganya. Diberi kesenangan di sana. Jadi janganlah kita menghukum, menghakimi. Kita bukan Tuhan, Nabi juga enggak kita. Manusia biasa. Jangan mengambil palu, menjadi hakim, menjadi Tuhan, menghakimi orang-orang. Diri kita sajalah hakimi, introspeksi diri kita. Kan lebih baik begitu. Orang yang kita berdoa agar mereka dapat baik, menjadi baik semua. Tapi mengkafirkan dan sebagainya, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Kita lanjut. Jadi di sini ada perintah bahwa Nabi diutus itu diantaranya membawa akhlak ya, di hadis lain, di ayat lain. Tapi di ayat ini Al-Baqarah 151 mengajarkan membaca Al-Quran, mengajak membersihkan rasa. Kan rasa benci, rasa kesel, rasa apa adanya dirasa semua. Keburukan, kebaikan adanya juga dirasa. Rasa apa? Perikemanusiaan. Nah itu Islam sebenarnya mengajarkan itu perikemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, keadilan, kebijaksanaan semua ada di situ. Nah ini selanjutnya lagi wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Jadi Nabi tidak buta huruf, dia mengajarkan Al-Quran. Wal hikmah. Hikmah ini apa? Al-hikmah ini banyak, kebijaksanaan, termasuk juga itu berpikir, pola pikir, hikmah. Ada ilmu ladun juga, hikmah juga. Banyak ilmu Luqman itu hikmah yang diberikan pada Luqman. Ada juga ilmu yang tanpa belajar. Itu tadi ilmu ladun. Itu disebut juga hikmah. Itu semua termasuk di situ. Jadi boleh belajar apa itu. Tasawuf boleh, yang penting bersih. Falsafah boleh, yang penting benar, lurus. Jadi tidak bisa sesuatu dilarang, benar tidak. Diluruskan, dibenarkan. Tanpa falsafah tidak bisa memahami ayat Quran. Dengan pikiran bisa memahami ayat Quran. Dengan akal. Apakah fikih itu dibikin mukjizat dari Allah? Ulama menulis fikih itu dari Allah? Tidak. Akal. Kadang-kadang ada yang dapat ilham. Tapi akal duluan. Itu budaya. Kalau mukjizat dari Allah bukan budaya. Mukjizat. Semua. Tafsir juga yang bukan tafsir ma'thur. Itu dari akal. Budaya juga. Bisa dirubah boleh kalau benar. Jadi masalahnya itu benar apa tidak. Nah kita terikat dengan apa? Terikat dengan kebenaran.
hak, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apa kita terikat dengan mazhab? Tidak. Mau pagi mazhab Syafi'i, sore mazhab Hanafi, boleh. Tidak mengikat. Pilih saja mana yang lebih arjah. Di masalah ini ikut Syafi'i lebih arjah, sore ikut Hanafi, silakan. Bukan agama kok. Pagi mazhab Syafi'i, sore mazhab Maliki, nggak apa-apa. Kalau pagi Islam, sorenya bukan Islam, nah itu baru salah. Kalau seperti itu malah bagus kok. Diambil mana yang lebih, dalilnya lebih kuat, bagus. Karena mazhab tidak mengikat. Kita terikat dengan al-haq, kebenaran. Kalau Quran benar semua, terikat kita. Hadis sahih terikat. Supaya jelas, jangan menjadi fanatik karena mazhab berantem. Jangan aja dia mau pilih mazhab ini, mazhabnya, terikatnya dengan kebenaran, bukan kefanatikan. Wal hikmah, mengajarkan itu kebijaksanaan. Bisa. Falsafah boleh, tidak boleh diharamkan. Itu kan berpikir. Allah suruh berpikir. Tasawuf boleh, asal jujur, lurus. Tasawufnya jangan menyimpang. Jangan pakai sambil menari-menari. Tidak akhlak pada Allah. Saya tidak bilang harap atau gini, tapi tidak berakhlak. Pantasnya itu kepada Allah bagaimana? Menghadap Allah itu bagaimana? Sopan. Wa yu'allimukum, nah ini dia, Allah berikan ilmu yang kalian tidak tahu. Nah ini ilmu hikmah ini. Atau hikmah lain lagi, ini ada lagi ilmu yang begini yang disebut ladun. Jadi di sini Allah mengirim Rasul itu untuk ini, mengajarkan membaca, suruh mensucikan rasa, mengajarkan Alkitab, itu. Ini ayat Al-Baqarah 151. Jadi Nabi Muhammad tidak buta huruf, terjemahnya yang saya maksud. Maksudnya sih sama, yang penting sama, Nabi tidak membaca, tidak menulis. Dari lahir sampai umur 40. Tapi jangan diartikan dia buta huruf. Bahasanya lebih baik polos. Apa dinamakan ummi? Apa arti ummi? Ibu. Maksudnya Nabi Muhammad sampai umur 40 masih baru dilahirkan ibunya. Itu aja. Jadi hidup ini semua isinya rasa. Rasa inilah hidup. Sekarang rasa apa? Kita lihat di Quran. Bagaimana ketika orang itu dia di dunia itu soleh, bertakwa kepada Allah. Hah? Kira-kira bagaimana ketika dia sampai di alam barzah? Senang. Bagaimana ketika setelah tidur dibangkitkan lagi semua? Bagaimana muka mereka di sana tuh? Kelak. Ini ada di Quran disebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Abasa ya, ayat 38. Wujuhu yawma izin musfirah. Nampak pada saat itu beberapa orang, muka mereka, muka manusia itu indah, terang, bercahaya dan berseri-seri kesenangan. Rasa. Itu muka itu berseri-seri kesenangan dari rasa. Rasa apa? Rasa bahagia dan senang. Di alam sana, di alam kubur, di alam barzakh. Alam kubur itu jangan seperti yang kita lihat kuburan. Itu dimensinya lain. Itu tengkoraknya, benda ada di tanah. Yang ruhnya, yang jiwanya. Seperti di situ. Di situ memang dimensinya lain. Ada yang bentuk rumah, ada yang bentuk penjara, tergantung amalnya. Nah ini, yang punya rasa indah, kesenangan luar biasa, sampai mukanya itu berseri-seri. Inilah mereka yang di dunia itu punya rasa indah. Rasa keimanan yang tinggi. Perasaannya bersih. Jiwanya bersih. Qorbun salim. Itu dia. Wujuhun yawma izin musfirah. Semoga kita di sana nanti berwujuh, bermuka yang berseri-seri seperti ini. Nah, punya rasa apa? Karena apa mukanya berseri? Rasa bahagia. Belum di surga ini. Rasa bahagia, rasa senang. Jadi kalau yang nakal dan sebagainya, ya sebaliknya loh. Merenung. Kemudian ayat 39, ke 38, sekarang 39, Abasa ya. Dhahikatun mustabsyirah. Mereka senyum, kesenangan.
karena lulus ujian keimanan di dunia. Anak-anak yang lulus SMA, lulus kuliah gimana tuh mukanya ketika melihat papan pengumuman lulus? Senang. Berseri-seri juga. Ini berseri-serinya kelas tinggi. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang berseri-seri nanti. Keindahan, kesenangan yang tidak ada batas itu. Udah di dunia capek, mau capek lagi di sana, rugilah. Nah, sekarang mereka senang itu di alam-alam barzah itu, dalam kubur mereka. Yang soleh, yang ibadah, senang. Dohikah, senyum dia. Senyum kesenangan. Wujud, apa lagi? Wujuhu yawma idzin na'imah. Ada lagi. Di sana ada pula wajah-wajah yang berseri-seri kesenangan. Sebelahnya itu. Diulang 2 kali ya. Yang tadi musfirah. Musfirah itu berseri-seri juga. Ini beda dikit. Ini yawma idzin wujuh na'imah. Na'imah ini berseri dalam kenikmatan. Na'imah dari kata nikmat. Kenikmatan bagaimana itu? Bukan makan-makan itu. Kenikmatan rasa. Kenikmatan rasa. Bisa nggak pernah ngalami kenikmatan rasa? Coba deh, renung sebentar sekarang. Coba perasaan, rasakan Anda mendapat hidayah dari Allah. Mengenal Allah. Ibadah. Sekarang kita sedang membahas ilmu Allah, Al-Quran. Coba rasakan. Rasakan. Nikmati. Dan punya masa depan indah. Punya masa depan indah disayang Allah. Nikmat. Nanti di sana muka itu berseri-seri, penuh nikmat. Nikmat rasa. Nikmat makan buah nanti ada lagi. Ini yang penting nikmat rasa. Makan buah juga nikmat rasa ini, dirasa juga. Semua ada dirasa. Peliharalah rasa. Rawat rasa. Bahagia di dunia dan di akhirat rasa. Menderita dunia dan akhirat rasa yang tidak dirawat. Perasaan liar. Perasaan rakus. Lihat itu, rakus. Gaji sudah besar, masih korupsi. Apa yang didapat? Derita. Terus tambah lagi, wujuhu yawma idzin nadhirah. Jadi macam-macam wajah ini. Ada yang wajahnya, orang-orang mukmin itu pada hari itu, juga nadhirah itu berseri, tapi apa ya? Orang pandang mukanya tuh kelihatan, mukanya itu nampak muka orang senang. Indah, seperti ada cahaya di mukanya itu. Nadhirah. Kenapa itu semua berseri-seri nadhirah penuh kenikmatan? Disambung ayatnya di surat Al-Qiyamah ayat 23. Ila rabbiha nadhirah. Ini yang tadi wujuhun saja, ini yang ini menghadap Allah. Dia itu berseri-seri mukanya, kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Jadi ada pandangan sinar keadanya Allah. Merasa dekatnya dengan Allah di sana itu. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Kedekatan dengan Allah, berasa dekat dengan Allah. Nah, itu dirawat dari di sini. Rasa yang kita sekarang rasa ini, cobalah rasakan dekat dengan Allah. Terus dipupuk biar tambah dekat, tambah dekat. Itu rasanya nadhirah, nikmat nanti itu. Kenikmatan rasa dekat dengan Allah di dunia dapat itu. Rasa, nikmat rasa. Karena Allah, syarat beriman pada Allah kan menjadikan Allah paling dicintai. Orang yang sedang bercinta ketika ketemu juga ada rasa nikmat. Kecil tapi. Ini kepada Allah. Pemilik segalanya. Maha kuat, maha kuasa, pencipta. Menciptakan dunia tanpa bahan. Ciptakan gunung tanpa bahan. Bikin matahari tanpa bahan. Sudah berapa juta-juta tahun matahari itu. Energi nggak pernah habis. Diciptakan. Jadi Allah tuh maha luar biasa. Kedekatan, kasih sayangnya tidak terbatas. Kita dekat dengannya, pemilik dunia, pemilik diri kita. Nadhirah. Rasa bahagia. Maaf, sebaliknya. Yang Kolbun Salim tadi itu ya. Sebaliknya. Calon-calon penghuni neraka. Kepedihan. Di mana itu? Surat Al-Humazah
Ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Coba tolong perhatikan nih. Neraka Allah yang menyala-nyala, yang panasnya muncul dari dalam hati, dari dalam hati. Jadi nerakanya dari dalam hati keluarnya. Dari perasaan afidah ini. Jangan bayangin seperti orang bakar sate. Apinya dari luar, ini apinya ada di dalam. Jadi perasaan. Ya apinya juga ada nanti, tapi ini begini yang sudah ada. Nabi Allah itu menyala-nyala di dalam dada. Dada itu apa? Afidah, fuad itu perasaan. Menyala. Perasaan itu membakar, panas. Panasnya ada di dalam. Serem. Ya Allah, jauhi kami. Ya Allah, jauhi kami di neraka itu. Tuntun kami, ya Allah. Kami enggak sanggup. Di dada. Alal afidah. Di dalam sini. Dirasa. Surga juga rasa. Rasa penuh kesenangan luar biasa. Di dalam dada rasa itu. Rasa bahagia yang tak terbatas di dada. Rasa panas yang tidak tertahankan di dada itu. Serem, janganlah berani-beranilah. Kejarlah itu kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ada di tempat-tempat hiburan. Di dunia iseng-iseng bolehlah. Tapi ini hiburan ada di dalam rasa. Rasa manis, rasa pedas ada di rasa, di lidah. Tapi rasa lainnya di dada. Rasa bahagia, rasa puas, rasa nikmat, rasa senang di situ. Tepilah perasaannya itu beriman, bersih. Rasa nikmat ada di dada. Tinggal di hotel yang bayar 500 juta satu malam. Tidak dekat dengan Allah. Tetap susah. Berasa. Yang senang cuma bibirnya saja. Bibirnya makan ini, makan itu dapat enak, bukan bahagia. Bahagia ada di mana? Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tenang. Kalau ada tenang, pasti senang. Tidak mungkin senang, tidak tenang. Orang yang sedang ketakutan tidak bisa senang. Hanya dengan mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah, maka manusia akan tenteram, tenang batinnya. Sambung pikiran dan perasaannya ke asma Allah. Pikiran perasaan sambung ke asma Allah. Sambung ke Allah Rahman Rahim. Mengingat kekuasaan Allah dan kasih sayangnya pasti kita tenang. Karena kita dekat dengan dia. Itu ada beberapa orang nggak pernah takut. Sebenarnya takut sih dia, tapi pura-pura tidak takut. Hanya punya backing. Backingnya manusia. Dan manusia yang backing dia sakit. Mau kemana? Putus asa. Hanya putus asa. Yang bisa asanya tinggi, yang beriman kepada Allah. Karena Allah ada terus dan dia maha kuasa. Jadi orang beriman itu asa tinggi. Tidak akan stres. Tidak akan stres. Dia tidak akan susah. Tidak akan merasa sempit walaupun di lubang jarum. Tapi sebaliknya, dia tidak merasa lapang. Ketika dia lapang, dia tidak sombong. Nah itu orang-orang beriman. Karena dia merasa ini semua dari Allah. Dia tidak sombong, tidak bangga. Biasa aja. Tapi sempit, di lubang jarum pun gak merasa sempit. Karena punya Allah, Maha Kuasa. Nah itu yang membuat tenang. Itulah yang membuat tenang. Bila tenang, ada senang. Tidak ada orang bisa senang bila tidak tenang. Ketakutan ditangkap. Stres. Perasaan. Hanya dengan mendekatkan diri, selalu mengingat Allah, mendekatkan diri, maka manusia itu akan tenteram, tenang hatinya, pikirannya tersambung ke asma Allah, dan dia yakin bahwa dia akan hidup terus-menerus selamanya. Maka itu, karena kita akan hidup selamanya, kita tidak pernah mati, yang mati hanya tengkorak kita, badan kita yang mati, tapi roh kita, perasaan kita hidup terus selamanya. Nah, untuk membahagiakan hidup untuk selama-lamanya, jalan satu-satunya kita menghamba kepada Allah dan menyesuaikan keinginan-keinginan kita
sesuai dengan keinginan Allah. Jangan menginginkan yang Allah tidak suka. Ajari anak-anak untuk menyesuaikan keinginannya dengan keinginan Allah. Makanan-makanan yang diperkirakan atau dikhawatirkan bercampur dengan benda-benda yang haram, tunda dulu lah. Cari yang lain, yang sudah pasti halal, nikmatilah. Karena makanan-makanan yang diharamkan itu sangat merusak perasaan. Merusak perasaan. Benar kan? Kalau biasa ibadah terus bangun malam, pada suatu hari malas. Periksa makan apa di mana. Pasti ada masalah makan. Karena makanan yang dilarang Allah itu bikin malas ibadah. Bikin jauh dari Allah. Bikin perasaan seperti berat ibadah. Karena dia kontradiksi. Jadi dijaga makanan baik-baik. Yang meragu-ragukan, campur ini, campur yang haram, janganlah. Jauhilah dulu. Nanti menikmati makanan di sana banyak. Di akhirat semua ada. Semua tanpa kecuali. Mau apa? Pizza di sana ada. Bersih. Semua ada. Jadi setelah tubuh ditinggalkan oleh roh, maka perasaan langsung saat itu juga merasakan kenikmatan bernapas. Kesenangan tanpa kata. Boleh ucapkan setelah ruh keluar, badan sudah dikubur, ucapkan selamat tinggal dunia. Selamat tinggal duka. Selamat tinggal kesel. Selamat tinggal sebel. Selamat tinggal penyakit tubuh. Di alam barzah ada rasa. Di alam surga ada rasa. Di neraka ada sarga, ada rasa. Nah rasa itulah yang tadi ada panas di dalam dada. Ada kenikmatan di dalam jiwa. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasa. Jadi kesimpulan kita ini, bina rasa, nanti Ramadan kita sudah, rasa sudah indah, akan merasa nikmatnya puasa itu. Bila puasa itu dengan pikiran dan perasaan, dan rasa indah pada Allah, dan dengan sholat-sholat sunnah, samping yang wajib, kita menjadi manusia baru. Idul Fitri, kita kembali menjadi manusia fitri. Manusia yang berperi kemanusiaan. Manusia yang berketuhanan Maha Esa. Manusia yang adil. Bijaksana. Jadi Ustaz, kalau ada orang tidak adil, ada orang korupsi, krisis kemanusiaan. Harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Rasa dulu dirubah. Rasanya dirubah. Jangan diisi dengan rasa-rasa yang Allah tidak suka. Sesuaikan perasaannya dengan keinginan Allah. Insya Allah bersih. Tambah dengan puasa. Itu dia. Manusia lebih tinggi dari malaikat. Idul Fitri. Rayakan Anda menjadi asli manusia asli lagi. Berperi kemanusiaan. Itu dia Idul Fitri. Itu dia puasa. Jadi yang dipuasakan itu perasaan dan pikiran. Mulut itu ikut. Mulut ikut. Orang lagi puasa lewat di warung sate, lagi dibakar sate, ada cium bau sate, timbul rasa ingin makan sate. Lagi puasa. Nah, perasaannya sudah rusak dalam puasa. Jadi buang. Begitu tercium bau sate, buang. Akal yang bilang buang. Kamu sedang menjaga perasaan. Perasaan itu indah. Pikiran itu bening. Perasaan itu suci. Itu manusia fitri berkolbun salim. Jadi bisa bikin surga kecil-kecil di dunia ini di dalam perasaan. Ada neraka kecil-kecil di dunia ini dalam perasaan. Rakus, tidak pernah bersyukur, neraka kecil itu di dadanya. Semuanya yang bisa menjadi baik, mendidik rasa, merawat rasa dengan puasa. Boleh puasa dari Rejab dan Sya'ban, menjelang Ramadan. Nanti menjelang Ramadan diputusin dulu, supaya nggak nyambung. Ustaz ini bid'ah, dan niatkan ini deh. Kalau takut bid'ah, latih rasa saja.
Kita nggak mau maksa orang. Yang mau puasa silakan, yang nggak mau silakan. Tidak mau maksa, tidak mau ribut dalil-dalil. Sudah niatkan aja puasa Senin Kemis. Jadi nggak ribut ya. Ya kan? Senin Kemis boleh nggak? Di bulan Rajab boleh. Kan udah lama boleh. Puasa Daud juga boleh. Jadi begitu menghindari ribut lah. Damai-damai saja. Atau kalau mau puasa juga diam-diam. Allah saja yang tahu. Saya yakin Allah tidak akan marahin orang puasa. Kecuali Lebaran. Haji sama berapa 2 hari sudahnya dan Lebaran Fitri itu yang nggak boleh. Jadi udah ada yang dilarang Allah itu sudah ada. Kalau yang tidak dilarang berarti boleh. Sudah disebut yang dilarang berarti yang tidak dilarang itu pendapat saya. Tidak maksa yang lain. Yang lain bisa juga benar. Nanti kita tahunya di akhirat lah. Apakah mereka yang benar apa kita? Itu aja. Kalau ya Allah kalau ini pendapat saya salah, maafkanlah saya. Gitu aja. Ributnya yang nggak boleh. Dosanya lebih besar di ributnya itu. Merusak persatuan Islam. Yang mau puasa silakan, yang enggak jangan saling memaksa lah. Allah tidak memaksa. Allah berfirman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, "Fadzakir innama anta mudzakir." Beri peringatan, anta hanya tugasnya hai Nabi hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak akan menguasai mereka. Jadi diktator itu tidak boleh. Dakwah itu menyampaikan. Nah, kalau mau dakwahnya keras tinggi, jihad. Membela kebenaran, membela orang tertindas. Mustad'afin di Quran tuh. Mustad'afin, walaupun dia bukan Islam, kalau dia tertindas, dibela, beri kemanusiaan. Nah, mau cari amal yang besar ya sana, bantu di Palestina itu. Itu yang di mana itu? Emirat. Janganlah ngebom itu siapa itu di Mukalla, di Hadramaut. Sana Israel tuh di sana musuh kita tuh Yahudi, bukan sesama Muslim. Kasihan itu. Kasihan jangan sampai jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ulamanya juga pecah belah. Separuh mihak ke Emirat, separuh mihak ke Saudi. Sampai kapan begini terus? Di Sudan begitu juga. Ini gara-gara ini itu pendapat. Sudahlah. Kita di sini janganlah seperti itu. Bersatulah. Alhamdulillah muslimin di sini baik semua. Janganlah. Bersatulah. Ulama juga mempersatukan. Ulama datang yang dari negara luar, jangan bawa itu khilafiyah ke negeri ini. Umat di sini sudah bersatu. Cerita sejarah, ceritalah yang baik-baik. Sejarah itu nggak semuanya benar. Banyak berita namanya sejarah buatan manusia. Kadang ditambah lebih kurang. Baca boleh, tapi jangan diyakini lah. Yakini keimanan Al-Quran dan Sunnah. Tapi berhati-hati, jangan keluarkan pendapat-pendapat yang memecah belah. Capek sudah banyak pecah belah itu. Mesir juga itu udah. Mesir itu selamanya pemimpinnya nggak benar-benar itu. Isinya ulama semua penjara itu. Dari zaman Abdul Nasir terus sampai sekarang. Nah itu jadi jangan contoh Mesir itu. Jadi cara hati-hatilah. Yang baik-baik saja. Ya saya perhatikan jangan. Kesian ini umat. Kesian udah letih. Dari dulu sudah letih. Mesir juga kita pengen dakwah ke sana untuk nyatukan. Ya, itu Sudan lagi hancur. Saudara kita sama Muslim. Buang semua itu. Allah nggak minta itu. Allah minta persatuan. Tadi Nabi Muhammad diutus untuk menyuzakihim, mensucikan hati. Walaupun kita ini kadang kotor, kadang bersih, kadang kotor. Tapi kalau berjihad terus dikit-dikit, lama-lama kotorannya berkurang, bersihnya bertambah. Itu insya Allah. Jadi kalau kita sudah merasa bersih, ya kita nggak bersihkan lagi karena udah merasa bersih. Itu yang bahaya. Orang yang kotor itu sebenarnya yang merasa bersih sehingga dia tidak membersihkan lagi. Orang yang tidak alim yang sudah merasa alim sehingga dia tidak butuh mau belajar lagi. Ketinggalan ilmunya. Ilmu ini nggak bisa berhenti berkembang. Apa ya contohnya? Ahli hukum. Dia tidak mengikuti perkembangan hukum, balik bodoh lagi dia. Dokter 1 bulan gak baca buku tentang obat, tentang penyakit, banyak yang dia gak tahu. Dia harus mengikuti terus, begitu juga kita. Semuanya itu. Dakwahlah pengajaran bersatu. Bersatu. Itu kehendak Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah sore siaran live di hari ini bersama guru kita Ustadz Zain Al-Hadi. Pengolah rasa
Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Kami mengundang Anda untuk bergabung. Silakan sampaikan komentar ataupun pertanyaannya ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999720. Kami akan kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Tausiah Sore. Di sesi kedua ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari ikhwan dan akhwat. Saya akan saya menyapa dulu terlebih dahulu ya, Pak Sayan Rohili di Pulau Gebang ini yang menyimak siaran di sore hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Lalu juga ini ada Ibu Retno, alhamdulillah bisa hadir menyimak siaran di malam hari ini. Juga Pak Budi ya. Oh, Pak Sayan ini bertanya juga Pak Ustadz, mengapa bulan Rajab disebut bulannya milik Allah? Dan juga kenapa semua amal kebaikan kok bisa digandakan pahalanya oleh Allah pada bulan-bulan yang mulia itu? Apa bedanya? Nah, ini Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menempatkan kita di dunia ini sementara. Kalau dibanding dengan abadi di akhirat, ya hanya seperti berapa detik saja. Tapi kita merasa lama. Tapi kalau dibanding di abadi di sana, seperti hanya bukan untuk hidup sebenarnya di sini. Kita ditaruh dunia hanya untuk mengikuti ujian, penyaringan, mana yang pantas tinggal di surga, mana yang tidak. Nah, yang pantas tinggal di surga ya ke surga, wajar dong. Karena surga itu tempat bahagia, jadi orang nakal nggak boleh masuk. Orang nakal. Iyalah. Jadi kalau ditanya semua baik-baik, tapi dibuktikan dulu, dites. Makanya dikirim ujian-ujian. Makanya waktu setan bertanya, saya minta panjang umur, mau ganggu anak cucu Adam, ya silakan. Jadi orang gunakan setan untuk ngetes. Nah itu, maka ada problem, ada penyakit, ada perang. Masalahnya bukan menghindari perang. Anda berperang di pihak yang benar apa di pihak yang zalim? Itu masalah ujian. Jadi nggak usah takut. Maka itu ada perang. Kalau Tuhan bikin surga nggak ada perang, nggak ada penyakit. Di surga nanti. Di sini cuma menyaring. Lulus apa nggak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ayatnya ada di tab minggu lalu. Sampai dibilang di situ, apakah kamu nanti nggak nyangka begini akan ada kekurangan makan, ada yang mati, keluargamu dan sebagainya. Jadi udah ada itu semua. Jadi kita mental kuat, terima itu semua. Nah di dunia ini, nah oleh karena itu Allah saking baiknya itu, dia amal-amal soleh itu diberi imbalan. Begini, pahalanya segini, gini. Nah walaupun banyak yang sahih, ada juga riwayat-riwayat yang tidak sahih, terutama yang menyeritakan pahala-pahala begitu ya. Tapi nggak apa-apa, boleh saja. Saya sebagai manusia ya, saya nggak tahu mana yang sahih mana yang tidak. Kalau saya juga baca kitab ini bilang sahih, nanti ulama sana bilang tidak. Mazhabnya beda-beda. Oleh karena itu saya nggak pusing lah. Itu mungkin sekian persen benar, sekian persen mungkin mendorong orang untuk rajin beribadah, niatnya baik. Jadi nggak usah disalahin juga, begitu. Tapi yang ada bagi kita Quran, ada hadis sahih, itu udah cukup semua. Nah kenapa ini bulan Rajab memang? Karena menjelang Ramadan, jadi kita latihan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan semua bulan, semua hari itu indah. Semuanya berpahala, semuanya baik. Waktu sial itu udah nggak ada. Itu ada kepercayaan kan, waktu sial tidak ada. Semuanya waktu itu indah. Ada yang lebih indah, ada yang lebih indah lagi. Nah ini menjelang Ramadan, Rajab, Sya'ban itu memang sudah bagus banget. Kesempatan untuk bersih-bersih. Nanti masuk Ramadan itu udah tinggal take off.
ke atas ke Allah kan. Nah ini Rajab Sya'ban ini kita mulai bersiapkan. Termasuk rumah, bersihkan dulu. Karpet bawahnya kotor-kotor bersihkan, lemari-lemari pindahin, kursi. Malaikat-malaikat mau ikut ibadah di rumah. Semua makhluk-makhluk, bahkan maaf ya, arwah, saya yakin ada arwah-arwah yang datang, yang dapat izin dari Allah. Ingat, dapat izin. Yang soleh banget tuh dapat izin. Pejuang-pejuang yang mati syahid dapat izin mau nengokin keluarganya apa boleh. Tapi bagaimana segala nggak tahu, kita nggak lihat. Tapi mereka dapat. Bagi Allah tidak ada itu larangan apa, tidak ada. Ya, itu suka-suka Allah. Suka-suka Allah jangan dibatasi, nggak bisa. Jangan dong, masa Allah nggak bisa? Kan dia berbuat apa saja, suka-suka dia. Kalau dia minta anaknya sini berdoa, izinkan ayah saya rindu pada saya, dia nengokin saya, izinkan boleh. Bahkan surat 6 ayat 111. Surat 6 Al-Imran ayat 111, 113 kali. Orang yang hidup bisa bercakap-cakap dengan orang yang sudah wafat. Kalau Allah izinkan apa enggak? Semuanya itu asas izin Allah. Tapi jangan dibuat mainan. Tuh ada yang itu bilang apa, bicara semut lah. Ini yang begitu-begitu jangan didengerin lah. Iya. Tapi juga jangan dimusuhin, biarin aja lah. Iya. Doain aja. Iya, diemin aja. Nah ini kita yakin kayak gitu boleh. Enggak yakin enggak apa, tapi hiburan kok. Saya nggak berani sampaikan lain. Itu bisa, tapi bukan yang seperti itu. Nggak pamer ke sana ngaco-ngaco, enggak. Yang ada juga orang itu diam. Dia nggak mau bikin orang pusing, ribut. Tapi orang-orang besar, pejuang-pejuang yang syahid-syahid itu iyalah. Kenapa tidak? Kan dia makomnya tinggi. Itu pangkat-pangkat di sisi Allah tuh pangkat yang ikhlas, dakwah, lillahi ta'ala. Masa nggak ada kelebihannya? Seperti bulan-bulan ya misalnya. Banyaklah ulama-ulama dulu tuh yang ikhlas banyak banget lah. Peninggalannya, apalagi dia ninggalin masjid, ninggalin universitas, apa itu pahalanya berapa tuh kalau mau dihitung di kilo. Nah, iya, masa nggak ada kelebihan dari Allah? Pasti ada. Gitu. Jadi pangkatnya tinggi, dapat kelebihan. Nah, tadi bulan ini memang semua bulan itu baik. Jadi dia keyakinan Islam tidak ada hari yang sial, semuanya indah. Juga tidak ada tempat sial, semuanya bagus. Tinggal ada yang lebih bagus, itu aja. Ramadan itu bulan yang paling suci. Tapi dari ini mulai Rajab, mulai Sya'ban ke sana tuh bagus, semua insya Allah. Jadi kalau baca kitab sebaiknya kita baca semua. Kalau mau lebih alim lagi, baca semua kitab mazhab 4 misalnya, baca semua. Jadi kita luas. Tidak, pemandangannya sempit. Kalau kita ada tinggal di tempayan ya kita tahunya dalam situ aja kan. Baca yang lain. Dan baca mau kenal Muhammadiyah, baca buku Muhammadiyah. Mau kenal NU, baca buku NU, baru kita kenal. Nah, di situ baru berpandangan luas, tidak mudah menyalahkan. Saya pribadi maaf. Mazhab 4 ditambah lagi ini buat saya itu semuanya sudah benar. Bersalah, wajar dong ada satu dikit dua manusia. Tuhan kan nggak mencari yang 100% bersih. Nah begitu, jadi lapang dada ya, lapang dada. Ormas-ormas itu nggak semuanya bagus, ada kelemahan-kelemahan. Ya doain aja lah, asal jangan keterlaluan. Cuma saya minta satu udah lama, saya mohon janganlah sebut bikin Islam ini, Islam itu. Islam itu satu. Jadi Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara. Kesannya kalau Islam Nusantara nanti ada Islam Sumatera. Iya. Tolonglah, ini soal agama, bukan masalah pribadi mau cari untung apa kita, enggak. Persatuan. Kalau apa salahnya tambahin di Islam di Nusantara. Jadi enggak, bukan kata sifat jadinya. Begitulah insya Allah. Itu saya tentang Rajab Sya'ban kurang banyak mengetahui, Bapak ingat sampai situ aja insya Allah. Selanjutnya ada Ibu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana tips agar doa kita itu bisa naik ke langit dengan sempurna, lalu agar doa kita itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Ini ada dari firman Allah untuk diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Al-Qur'an, ada di diktat kira-kira sebulan yang lalu. Kalau mau doa diterima, kan fal yastajibu li wal yu'minu bi. 2 syaratnya. Beriman kepada Allah, laksanakan yang Allah ingini, yang Allah inginkan. Insya Allah, kalau kita ijabah dulu kehendak Allah, Allah ijabah kehendak kita. Lakukan apa yang Allah ingini, Anda akan diberikan
oleh Allah yang Anda ingini. Itu ada di Quran. Ada di diktat. Coba lihat beberapa minggu lalu. Jadi syarat diijabahnya doa yang seperti Bapak inginkan tadi, Bapak lakukan apa yang Allah ingini. Kalau sudah banyak kewajiban Bapak udah lakukan, sunnah udah lakukan, coba apa lagi nih ya? Hibur ibu Bapak kalau masih hidup, bawain sate apa yang dia suka. Itu Allah suka juga, menyenangkan orang tua. Kalau dia udah meninggal, sedekah kepada yang lain yang butuh banget. Orang yang sekarang butuh atau anak yatim, ini untuk ibu, ini untuk ayah dan ibu saya. Nah, itu Allah suka juga, bakti pada orang tua. Nah, insya Allah diijabah. Itu jadi ada cara untuk merayu Allah. Dia senyum, dia sayang nanti. Sedang. Jadi kita lakukan yang menyenangkan Allah, yang dia suka, kita lakukan itu, dan insya Allah dia ijabah doa kita. Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada Pak Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana agar jiwa kita ini bisa tenang di saat hidup kita ini banyak cobaannya Pak Ustadz? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Betul banget. Banyak ranjau, banyak jebakan. Jadi hidup saja, Bapak senang saja. Kenapa? Bapak ini sedang on the way. Kita ini semua sudah dalam perjalanan. Kita tidak pasif, kita dalam perjalanan. Roji'un, nanti roji'un itu kita sedang dalam perjalanan. Bukan yang meninggal udah nyampe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diriku ini kepunyaan Allah. Kalau ada orang meninggal, kita iyalah, dia meninggal memang yang punya ambil. Diriku juga milik Allah, aku juga akan diambil seperti dia. Malah kini aku sedang dalam perjalanan pulang. Roji'un itu sedang perjalanan pulang. Itu isim fa'il. Kalau grammar bahasa Inggris ya, present continuous, sedang dalam perjalanan. Cuman kita nggak tahu ya udah dekat atau masih jauh. Nah itu dia, nunggu aja. Dijemput. Karena mau berangkat sendiri alamat nggak tahu, alamat surga nggak ada yang punya. Nggak ada. Terus kendaraannya, masa bagaimana jalannya? Dia pakai kendaraan, tapi cara dia pakai kendaraan. Malaikatnya bawa kendaraan. Dan malaikat apa itu Israel, bukan hanya tugas nyebut nyawa dia. Dia ikut membisikkan, membantu kita. Ditalkinin kita. Talkin itu sebelum wafat. Arti talkin itu mengingatkan. Tapi kalau udah baca sudah wafat, biarin aja, mengingatkan yang hidup. Tapi ketika orang itu sedang sakarat tuh wajib ditalkinkan. Syahadat, istighfar. Malaikat bantu, malaikat Israel. Allah sayang banget. Ditugas malaikat bantu tuh. Allah masih sayang. Di akhir pun ditugasin malaikat ngingetin Israel. Nah, apa tadi? Oh, bagaimana apa itu? Pertanyaan. Cobaan hidup Pak Ustaz. Ya cobaan. Itu jiwanya tenang tapi cobaan banyak. Betul, banyak banget. Banyak namanya ujian. Kan tapi itu Allah tuh baik Pak. Jadi kita nggak mesti lulus 100%. 70% juga udah bagus, sudah dapat takdir memuaskan insya Allah. Jadi karena Allah sendiri di Quran nanti masih kita banyak punya perasaan kotor, Allah dicabut sebelum kita ke surga dicabut. Jadi yang masuk surga itu semua udah bersih, maka nggak ada yang berantem, cemburu aja nggak ada. Makanya namanya surga. Jadi semuanya senang dan aman. Ya itu syarat. Nah, bagaimana sekarang kita bisa merawat perasaan, pikiran tuh biar bening, tidak punya ini itu tiap hari berjuangnya. Kayak bersihin apa ya? Gelas kotor tapi kotornya itu terus menerus. Kotorannya masuk terus. Jadi kita bersihin terus. Bukan udah bersih terus aman, enggak, karena kata kotor lagi. Bersihkan lagi. Orang naik tebing tuh. Udah naik di sana, jatuh lagi, tapi naik lagi terus. Tapi dari jatuh ke naik terus, meningkat. Meningkat gitu. Sampai ini menjelang wafat nanti udah kolbun salim insyaallah. Nah, jadi tenang aja Bapak, ingat Allah lah. Udah baik deh. Ini kalau kita punya keinginan mau dengerin dakwah di Rasil ini Ustadz siapa aja gitu kita mau dengerin, berarti hati kita udah bagus. Betul. Kalau masih ada rasti nggak baik kita malas dengernya, cari yang lain, dengerin yang lain. Ini semuanya kalau sudah mau mendengarin ceramah siapapun yang menyampaikan itu sudah hati bersih. Udah agak bersih, terusin saja, tenang saja. Tunggu jemputan, tenang aja Pak, dijemput, senang. Bapak udah di jalan yang lurus, sudah sampai di tol,
Ada yang masih di arteri, belum ke tol ada. Ini sudah sampai di tol, lurus saja, jangan sampai keluar tol. Tapi ini tidak bebas hambatan, tol ini banyak hambatan, banyak ranjau, banyak itu kuatkan iman lah, tidak tergiur. Biasanya ada ujian tambah baik, ujiannya tambah tinggi. Nah, bagaimana kita nyadarkan diri bahwa kita sedang ikut ujian? Kalau kita sadar bahwa kita sedang ikut ujian, insya Allah bisa menjawab ujian. Insya Allah. Atensi dari Ibu Dharma di Bekasi, alhamdulillah menyimak siaran di sore hari ini. Syukron ilmunya Pak Ustadz. Begitupun Ibu Ani Chani Hudzaifah, bismillah, menyimak siaran tausiah di sore hari ini. Begitupun Eyang Sri, semoga Bapak Kiai dan kru Rasil selalu sehat. Alhamdulillah menyimak siaran di sore hari ini. Ada pertanyaan ya dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya suka dengan ayat dalam Al-Quran yang artinya bagus-bagus. Biasanya saya buat zikir sehari-hari, bahkan zikir sehabis sholat. Ada perasaan senang dari diri saya Pak Ustadz setelah zikir dengan ayat-ayat pilihan. Menurut Pak Ustadz, perasaan itu bagaimana Pak Ustadz? Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu satu kebaikan yang sangat luar biasa. Teruskan. Memang baca Al-Quran itu, setiap satu huruf nih, belum satu kata, belum satu ayat, 2 ayat, 3, itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Apalagi bacanya itu dengan senang hati. Teruskan. Itu mensucikan perasaan. Al-Quran itu mensucikan perasaan. Banyak itu ayat Quran itu luar biasa. Dulu masih kuliah lah, kita dulu ada organisasi kayak gitu ya. Kadang-kadang diskusi-diskusi itu ada yang nervous, ada yang marah-marah, itu ada yang naik ke atas bangku macam-macam. Itu nanti ada satu orang yang baca Al-Quran dengan suaranya ditinggikan. Itu terus diam semua, reda semua. Itu ayat Quran. Itu orang zikir Allah menenteramkan hati. Wah, itu indah sekali. Memang harusnya begitu. Baca terus apa yang kita tahu kita baca. Indah. Sangat-sangat indah. Allah sangat suka itu. Teruskan saja, teruskan. Baca-baca semua, ayat semua baca bisa. Apalagi sekarang baca itu, lagi perang di sana tuh, Nasrun minallah wa fathun qarib, Nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga Allah bantu saudara-saudara kita yang sedang diperangi, dimanapun dia berada. Baca lagi itu apa? Iza ja'a nasrullah wal fatah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj, sampai akhir. Itu insya Allah bantuan buat saudara-saudara kita yang di medan perang, di mana aja lah dia berada, muslimin. Itu baca juga, membantu. Insya Allah membantu. Bacaan kita itu bisa membantu. Insya Allah. Teruskan Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini dari Ibu Mami di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sedih melihat di media sosial dan juga berita-berita mengenai kerusakan alam yang terjadi di Sumatera. Saya itu cuma bisa berdoa Pak Ustadz, ya menyumbang juga semampu saya. Saya merasa kesal terhadap manusia-manusia serakah yang mereka menggunduli hutan sampai terjadi bencana. Mereka merusak muka bumi ini Pak Ustadz. Itu kan pulihnya juga lama hutan-hutan itu. Kenapa mereka tidak punya perasaan terhadap korban-korban bencana sekarang ini? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini pertanyaan ini tadi sudah terbahas tuh, mengenai perasaan. Nah, bagaimana perasaan mereka itu? Apakah mereka mempunyai rasa kemanusiaan? Nah, ini semuanya masalah. Karena apa? Karena selalu dipisahkan ajaran agama dengan negara. Dulu ada pelajaran pendidikan agama dihapus di zaman Daud Yusuf, Menteri Pendidikannya itu masalah. Kemudian yang bisa merawat perasaan itu supaya tumbuh berperi kemanusiaan itu ajaran agama. Mau agama apa silahkan masing-masing. Tapi bagi kita Islam, ajarilah. Bukan saja orang anak di sekolah, di kantor-kantor itu sebulan sekali ada pendidikan. Guru-gurunya yang baik, yang betul-betul mengajari itu dulu. Udah fikih-fikih banyak sudah di mana-mana di buku ada. Ajarin saja pembersihan hati. Itu yang dibutuhkan. Karena semua tumbuh dari hati, dari perasaan, tumbuhnya segala macam. Kalau sudah perasaan itu rusak, hancur semuanya. Itu sudah nggak punya rasa kasihan, tidak punya rasa sayang kepada negeri.
Semua teriak merdeka, cinta bangsa, cinta negara, negara bangsanya dirusak kok cinta. Bagaimana bisa cinta bangsa negara? Perasaannya harus bersih, punya peri kemanusiaan. Kedaulatan rakyat juga hanya kata-kata. Demokrasinya di mana? Gak ada. Jadi tidak bisa baik. Yang akan datang adakan itu. Adakan itu pendidikan rohani. Buat pejabat, buat semua lah. Kita ustadz juga dididik sama. Kita ikut supaya tumbuh perasaan. Kan ini negara Pancasila. Mana perasaan Pancasilanya mana? Saya minta tolong tunjukkan saya siapa yang sudah Pancasilais. Kita tiru dia. Contohnya siapa? Ada nggak? Pancasila itu isinya semua itu ajaran Islam. Ajaran agama lain saya nggak tahu. Mungkin ya apa? Peri kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua itu ayat Quran. Semua ada di situ. Saya pernah buat itu. Setiap satu sila ada ayat Qurannya. Berhasil ya dulu ya. Tahun berapa itu? Luar biasa indah itu. Tapi dididik ke situ. Rasanya dihidupkan. Perasaan dihidupkan. Maaf ya. Walaupun ilmu agama itu tinggi, kita masih kurang. Minta bimbingan Allah. Tidak bisa jadi orang baik kalau nggak dituntun oleh Allah. Walaupun ilmu kita banyak. Nah ilmu dengan ada tuntunan Allah, hidayah dituntun, insya Allah bisa. Itu tumbuh perasaan. Ada perasaan kasihan, ada perasaan saya. Tumbuh itu perasaan apa saja. Perasaan dekat dengan Allah. Sholat itu pakai apa? Pakai perasaan. Dan pikirannya memikirkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik. Perasaannya merasakan Allah Maha Besar. Dia berasa, dia saling pandang dengan Allah. Merasa. Nah itu sholat. Kalau sholat nggak berasa, sama aja makan nggak berasa. Rasa yang harus dihidupkan. Yang diri kita ini rasa. Iman, rasa semua ada di perasaan. Sholat tuh kalau nggak pakai perasaan sama seperti makan tanpa garam. Tanpa rasa. Menjadi muslim, Anda nggak rasa berislam? Ada nggak perasaan dilihat Allah? Allah sedang mandang kita. Itu dipupuk perasaan-perasaan seperti itu. Ada nggak perasaan kasihan melihat orang kurang makan? Ada punya perasaan itu bagaimana rakyat di desa-desa itu? Cukupkah makannya? Itu mesti ada, mau ngapain kita rakus-rakus mau dikemanakan itu makan makanan duit-duit mau dikemanakan? Tinggal berapa hari lagi di sini? Kenapa tidak kirim uangnya ke akhirat buat bangun istana di sana? Bangun istana di sana pakai harta di sini. Pakai harta bisa, pakai amal juga bisa. Pakai perbuatan. Kita sholat, kita ibadah, kita sedekah itu jadi uang di sana. Namanya pahala. Pahala itulah yang dibikin rumah buat kita, istana untuk kita dari situ. Besar kecilnya tergantung kekayaan kita di sini berapa, kekayaan akhirat tuh. Kita punya kekayaan akhirat di sini yang namanya pahala. Pasti kita jadi konglomerat di sana. Kaya. Nah sekarang yang konglomerat di sini nggak pernah kirim buat dirinya di sana. Sekarang di sana dia tinggal di mana? Nggak punya uang, nggak bawa pahala, nggak punya pahala. Tinggal di mana dia? Pulan-pulan, nggak usah sebut nama lah. Orang kaya dulu di sini sekarang sudah meninggal. Tinggal di mana dia sekarang di akhirat? Pernah nggak mikir ke situ orang-orangnya? Nah itulah alhamdulillah Allah beri hidayah pada kita tahu. Nah sehingga ibu bapak ini atau ibu yang nanya tadi, ada ibu itu namanya perasa. Kita hidupkan rasa semua yang mendengar ini. Kita ajak orang-orang ini berkolbun salim, punya rasa bersih. Kalau perasaan bersih udah indah, pasti cakep, terbimbing ke jalan yang lurus. Di perasaan ini dirawat. Jangan ada rasa-rasa rakus, rasa tamak. Aduh. Nah, rasa Pancasila itu harus ditaruh di dada sini. Kalau saya sebut Islam, udah ajaran Islam. Biar deh supaya kebangsaan pakai Pancasila lah. Kebangsaan itu ada di mana? Di sini, di perasaan. Rasa sayang kepada negeri. Kita kadang-kadang ngeritik pemerintah karena sayang. Sayang pada anak-anak yang di SD, di SMP ini. Jangan sampai dijejelin terus. Pemerintah serius dong atas itu, pinjol. Apalagi satu lagi itu, narkoba. Pejabat-pejabat yang terlibat, tangkap saja, jangan korbankan anak banyak. Berapa juta anak-anaknya yang akan menjadi bangsa nanti, jangan sampai rusak. Korbankan orang-orang tuh. Kenapa yang mesti dikorbankan anak yang masih banyak?
preman-preman tangkap, hak asasi manusia. Hak asasi anak-anak yang ada di SD SMP lebih tinggi, lebih penting hak asasi mereka untuk hidup menjadi orang baik di negeri ini. Pikirkan hak asasi anak yang ada di SMP SMA. Dia berhak untuk hidup senang di negeri ini, rapi, hidup menjadi orang baik. Kenapa meninggalkan negeri ini kotor untuk mereka? Habiskan itu semua yang merusak anak-anak bangsa nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Pak Ustadz, itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Kami juga ingin menyapa ini Ibu Maria, ada juga Pak Said Soleh. Begitupun ini ada Tuan Baron, Ibu Tini, dan juga Bu Asraf ya. Mohon maaf, WhatsApp pertanyaannya belum sempat terjawab di kesempatan kali ini. Pak Ustadz, sebagai penutup dari seluruh bahasan kita untuk pendengar, apa dari Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sadar bahwa kita sedang dalam perjalanan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang persiapkan hidup anak-anak kita biar agar hidup di masa depan lebih baik. Semua mendesak agar anggota DPR, pemerintah semua habiskan segala budaya yang membahayakan masa depan anak-anak kita. Kemudian kita bertanya, siapa kita, siapa dia, dari mana kita, akan kemana selanjutnya. Tentu kita tahu kembali kepada Allah. Dengan qalbun salim, perasaan yang indah, insya Allah kita datang Allah sambut dengan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah, Tuhan pemelihara yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian sambutan kedua dari Allah lagi, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tentu yang jiwa yang tenang itu yang punya perasaan salim ya, tenang, disayang banget sama Allah, disambut mesra dengan ucapan selamat tadi. Kemudian Allah mengucapkan irji'i ila rabbiki, wahai kesayanganku, kembalilah sini kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, engkau ridho atas segala takdir Tuhanmu, keputusan Tuhanmu, dapat penyakit, dapat susah, dapat derita, engkau rela, maka aku pun rela kepadamu semua. Kekurangan ibadah aku semua terima dengan baik, kesalahanmu ku ampuni semua. Kembalilah kepadaku sini dan kumpullah sana bersama hamba-hambaku yang baik, kemudian masuklah ke surgaku. Itu ucapan, bagaimana mendengar ucapan itu dari Allah di sana. Berapa bahagianya perasaan kita. Insya Allah kita termasuk dalam ayat ini. Kita kembali pulang kepada Allah. Allah terima kita dan disayang kita. Nanti kemudian kalau kita sudah seperti itu, begitu kaki kita melangkah di pintu surga, menurut surat Al-A'raf ayat 43, kita akan mengucapkan itu di pintu surga itu. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah menunjuki, membimbing, menuntun kami kita ke surga ini. Sungguh kalau bukan karena petunjuk Allah, bimbingan Allah, kami tidak akan sampai kemari. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Ya, kita pupuk perasaan kita, jaga perasaan, buang segala yang tidak baik, buruk-buruk, kesel-kesel, sebel-sebel, buang, rawatlah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kita kembali dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tausiah sore edisi hari ini bersama guru kita Ustadz Zain Al-Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami yang bertugas sore hari ini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.